Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Negeri Ternate, Maluku Utara memvonis terdakwa kasus pembajakan TV kabel selama 7 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Terdakwa menyiarkan ulang konten siaran milik MNC Group tanpa izin dari pemegang hak siar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate menyatakan terdakwa Aswin Alaunde dengan sengaja melanggar hak ekonomi lembaga penyiaran untuk tujuan komersial. Atas vonis ini, K-Vision selaku pemegang hak siar memberikan apresiasi kepada penegak hukum yang telah menyelesaikan kasus penyalahgunaan hak cipta yang dilakukan pengusaha TV kabel di kota Ternate tersebut. Oleh karena itu, K-Vision menghimbau kepada para pemilik TV kabel yang ingin menggunakan secara komersil wajib mengurus izin penyelenggaraan penyiaran dari Kemkomdigi, serta juga wajib mengajukan kerjasama dengan K-Vision. Pemirsa, untuk membahas kasus pelanggaran hak tayang televisi berbayar yang terjadi di Ternate, Maluku Utara, kami telah terhubung dengan Suroso, Head of Litigation K-Vision. Saya sapa, selamat malam Pak Suroso. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Ya, selamat malam, kabar baik Mas Sudi. Baik, terima kasih sudah ada di Sindo Prime. Pak Suroso, bisa dijelaskan mengenai kronologi kasus pelanggaran hak tayang televisi ini, TV kabel di Ternate yang divonis hingga 7 bulan dan denda 1 miliar. Bisa terbongkar ini bagaimana ceritanya Pak? Ya, jadi untuk TV kabel yang ada di Ternate ini sebenarnya kami ada 2 perkara yang sedang kami tangani di sana ya Mas. Okay. Jadi yang pertama itu yang terdakwanya adalah Aswin Alaunde yang kemarin kita sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Ternate dengan vonis 7 bulan penjara. Yang kedua, masih proses di Pengadilan Negeri Ternate, masih pemeriksaan saksi-saksi ahli. Jadi bagaimana proses itu bisa kami dapati, jadi kami di daerah itu ada teman-teman yang selama ini sudah melakukan monitoring untuk melihat keberadaan TV kabel yang ada di daerah. Yang mereka menayangkan siaran-siaran milik K-Vision atau MNC Group, gitu, dan kemudian kita tahu bahwa mereka ternyata tidak punya kerjasama dengan K-Vision selaku pemilik hak untuk redistribusi. Nah, dari itu kemudian kami karena mereka tidak memiliki izin, kami peringati. Dengan peringatan itu mereka tetap membandel, mereka tidak mau juga menurunkan, tidak mau bekerja sama, ya akhirnya kami laporkan dan diproses dan sampai sekarang sudah ada yang vonis 7 bulan penjara. Gitu. Sudah berapa lama Pak ini beroperasi khusus untuk yang perkara yang sudah divonis di Ternate 7 bulan dan 1 miliar denda tersebut Pak? Ya, untuk yang di Ternate ini sendiri perkaranya saja itu kami sudah laporkan itu sebenarnya sejak di 2023 awal ya. Okay. Sejak 2023 awal, dan kami tahu sebenarnya mereka juga sudah beroperasi. Jadi TV kabel ini sudah sejak 2010 begitu mereka sebenarnya sudah ada. Jadi dari 2020 sebenarnya untuk yang Aswin Alaunde ini juga sudah melakukan penyiaran. Bahkan dulu sebenarnya sudah sempat bekerja sama, tapi kemudian mereka tidak bekerja sama lagi. Jadi mungkin sederhananya begini ya Pak ya, TV kabel perusahaan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat publik isinya adalah mayoritas K-Vision, tapi tanpa ada izin dan juga tanpa mengajukan kepada Kemkomdigi, begitu ya Pak? Ya, jadi yang kami permasalahkan di sini adalah izin untuk siaran yang konten-konten siaran yang mereka siarkan, yaitu kalau di kami ini adalah milik MNC Group yaitu RCTI, MNC TV, terus kemudian yang premium juga itu yang mereka tidak ada kerjasama dengan kami sebagai pemilik hak siarnya. Nah, itu. Tapi kalau untuk ke Komdigi sebenarnya mereka sudah TV kabel ini sudah memiliki izin penyiaran. Jadi dari Komdigi mereka sudah ada penyiarannya. Tetapi kan walaupun mereka sudah punya izin penyiaran, bukan berarti kemudian mereka berhak untuk menyiarkan semua channel-channel itu tanpa izin dari penyelenggara penyiarannya. Jadi mereka tetap harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga penyiaran yang memiliki hak untuk menyiarkan itu di wilayah Indonesia.
Jadi kalau mereka mau bersiaran, setelah memiliki izin penyelenggara penyiaran, mereka harus bekerja sama dengan pemilik hak siarnya seperti Cavision atau MNC Vision yang ada di Indonesia ini. Seperti itu. Berarti tanpa ada kerjasama yang jelas, tiba-tiba langsung menayangkan program isi dari Cavision dalam arti MNC RCTI dan lain sebagainya itu Pak ya? Iya betul, jadi mereka tanpa ada kerjasama, mereka menayangkan itu, kemudian juga mereka meredistribusikan dan memungut iuran. Persoalannya di situ lagi, mereka memungut iuran dari pelanggannya, artinya mereka mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan penyiaran yang mereka lakukan itu. Berarti ini ada kerugian yang lumayan besar untuk Cavision ya Pak? Berapa jumlah kerugian untuk Cavision Pak? Iya, pasti ada kerugian ya. Kalau kami kemarin sebenarnya memang hitungan kami itu kan kalau di kami ada per pelanggan itu kami sebenarnya dari Cavision itu ada paket yang 25.000 terus kemudian dan kalau itu kami kalikan dari jumlah mereka, jumlah pelanggannya mereka kan itu ada yang 1.000 sampai 2.000 pelanggan gitu kan. Artinya dengan jumlah itu, itulah jumlah kerugian yang kami alami dikalikan dengan dari sekitar tahun 2020 mereka kemudian sudah menyiarkan ini tanpa izin seperti itu. Yang di Ternate mendapatkan vonis 7 bulan dan denda 1 miliar rupiah. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, sebenarnya ini ya kami tentu memberikan apresiasi kepada penegak hukum, kepolisian, kemudian juga jaksa dan pengadilan yang sudah memvonis ini, walaupun sebenarnya untuk vonis 7 bulan penjara ini saya pikir seharusnya mereka bisa mendapatkan vonis lebih tinggi dari itu karena apa yang mereka lakukan ini jelas sekali merugikan kami dan mereka mengambil keuntungan dari kegiatan yang sudah mereka lakukan ini tanpa izin. Tetapi sekali lagi kami apresiasi dan ini menjadi peringatan kepada TV-kabel lain di daerah lainnya di seluruh Indonesia bahwa kalau mereka mau menyiarkan tayangan-tayangan itu mereka harus kerjasama dengan pemilik hak siarnya. Baik, ini berarti masih ada perusahaan lain atau mungkin perkara lain Pak ya yang bisa dikategorikan membajak tayangan Cavision ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya masih ada banyak perkara-perkara lain yang sedang kami tangani saat ini. Ini untuk di Ternate sudah ada 2 yang sedang bersidang. Terus kemudian di daerah lain juga ada yang baru kami laporkan yaitu di Sulawesi Tengah. Itu ada 2 TV kabel yang sudah kami laporkan di Polda Sulawesi Tengah. Terus kemudian yang sedang berjalan juga kami sudah membuat laporan di Polda Jambi, terus kemudian di Polda Sulawesi Selatan. Itu juga sudah kami lakukan dan prosesnya sekarang masih tahap penyelidikan. Dan ini kan kami kerja terus agar proses ini berjalan dan kemudian ada kekuatan hukum tetap terhadap para pelaku yang selama ini sudah mencuri siaran itu. Padahal sebenarnya kerjasama itu terbuka ya Pak ya, apabila ada TV lokal dan bahkan mendapatkan izin dari Kemkomdigi, tapi sebenarnya juga membutuhkan dari tayangan Cavision ada diskusi dan juga kerjasama yang terbuka di sana ya Pak ya? Ya, terbuka sekali bagi Cavision untuk bekerja sama dengan TV-TV kabel lokal. Bahkan ketika kami memberikan peringatan, ketika kami dapati mereka menyiarkan, terus kami peringatkan mereka, kami memberikan surat peringatan. Di situ juga kami berikan himbauan agar apabila mereka mau menyiarkan itu silakan bekerja sama, silakan menghubungi. Bahkan bukan hanya itu, kami juga turun di daerah-daerah itu mendatangi mereka. Kami sudah sampaikan bahwa mereka harus bekerja sama karena kalau tidak ya kami juga akan melakukan penindakan, dan kalau sudah melakukan penindakan hukum artinya konsekuensi mereka untuk kemudian mendapatkan proses hukum dan kemudian divonis penjara seperti ini. Karena ada aturan dan undang-undangnya ya Pak ya, tidak hanya serta-merta memiliki channel TV kabel dan menayangkan apapun seperti itu, nggak bisa seperti itu ya Pak ya? Iya betul, jadi memang untuk penyelenggara TV kabel ini atau lembaga penyiaran berlangganan via kabel ini jelas ada aturannya. Jadi untuk mereka yang belum punya izin penyiaran tentu ada undang-undang penyiaran yang mengharuskan mereka punya izin penyelenggaraan penyiaran dari Kominfo. Terus kemudian untuk channel-channel yang mereka siarkan, itu ada aturan yang akan menjerat mereka apabila mereka tidak bekerja sama, yaitu ada Undang-Undang Hak Cipta.
di mana Undang-Undang Hak Cipta itu mengharuskan mereka untuk bekerja sama terhadap channel-channel yang mereka siarkan. Selain itu juga ada Undang-Undang ITE yang juga itu bisa menyerat mereka, karena dengan Undang-Undang ITE ini sebenarnya channel-channel yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penyiaran berlangganan yang memiliki hak siar ini itu dimasukkan ke dalam studio mereka dan dirubah posisi channelnya, terus kemudian ditambahi juga, kadang mereka menambahi dengan unsur-unsur lain dari channel-channel tersebut. Artinya ada Undang-Undang ITE juga yang mereka langgar di sana. Yang menarik, meskipun hal yang Anda sampaikan tadi sudah jelas ada aturannya, tapi dari pihak K-Vision dalam hal ini Pak ya, menegur terlebih dahulu Pak ya, untuk mengingatkan bahwa ini ada aturannya. Berarti yang diperkerakan adalah yang membandel-membandel itu ya Pak Suroso? Iya betul, kami memang menyurati mereka karena pertama juga selain memang dari aturan undang-undangnya juga mengharuskan kami untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Ya, mediasi kami lakukan dengan memberikan peringatan kepada mereka. Dari peringatan itu kami berharap mereka kemudian bisa melakukan komunikasi, di sana kemudian kita bisa menyepakati apakah mereka akan bekerja sama atau mereka menurunkan siaran. Seperti itu. Tapi kalau memang tidak dan mereka tetap membandel, terus kemudian mereka juga berpengaruh terhadap lembaga penyiaran lain yang melakukan siaran dan akhirnya juga melakukan tindakan yang sama, ya karena juga sudah tidak ada lagi tindakan hukum yang bisa kami lakukan, ya kami laporkan itu kepada pihak kepolisian. Seperti itu. Padahal sebenarnya K-Vision juga masyarakat seluruh Indonesia bisa mengaksesnya dengan sangat mudah ya Pak ya. Tapi mungkin dengan informasi dari TV kabel ini yang membuat masyarakat simpang siur akhirnya memilih hal itu ya? Iya betul, sebenarnya kalau di K-Vision sendiri juga sudah menjangkau dari seluruh wilayah Indonesia dan bisa diakses dengan mudah karena banyak juga dealer-dealer atau penjual-penjual dari K-Vision. Tetapi karena memang di daerah itu mereka kan pengusaha-pengusaha daerah yang mengetahui bagaimana kondisi masyarakatnya, mengetahui keinginan masyarakatnya. Jadi mereka bisa turun langsung kepada masyarakat menawarkan jasa mereka. Dan ini yang kemudian tidak dilihat oleh masyarakat apakah TV berlangganan tersebut sebenarnya punya izin terhadap semua perizinan yang mereka harusnya miliki. Karena itu penting sekali ya. Terima kasih Pak Suroso. Semoga ini menjadi edukasi ya Pak Suroso untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Dan juga TV-TV kabel di Indonesia di daerah-daerah menayangkan secara legal. Dengan kerjasama yang resmi bersama dengan K-Vision dan tentunya di bawah Kemkom Digi. Pak Suroso terima kasih ya Pak. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.